Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vivi Rabadani dengan NPM 03230173. Nah, kali ini saya mau memberikan website atau menginformasikan kepada kalian teman-teman semua, ada satu website yang sangat-sangat berguna buat kita calon guru maupun kita sebagai guru nantinya, untuk membantu kita membuat soal atau pertanyaan-pertanyaan untuk murid-murid kita. Nama aplikasinya itu Quizizz, tapi sekarang di rebranding menjadi Wayground. Ini dia teman-teman, salah satu website yang sangat berguna bagi kita, yaitu Wayground. Di Wayground ini kita bisa membuat soal untuk pertanyaan untuk siswa-siswa kita, pertanyaan-pertanyaan singkat atau kuis-kuis yang interaktif buat menarik perhatian murid-murid ya teman-teman. Nah, ini kita bisa masuk saja di websitenya, terus kita bisa login dengan Google kita. Saya ini masuk dengan Google saya. Kita akan membuat salah satu dari sini. Nah, di sini bisa kita buat assessment, presentasi, video, passage, flashcard gitu. Di assessment itu penilaian. Ini kita bisa membuat pertanyaan yang interaktif dan menarik buat siswa-siswa kita. Nah, di presentasi ini teman-teman, kita bisa memasukkan file kita, presentasi kita, terus dari situ kita bisa membuat pertanyaan teman-teman. Terus selanjutnya ada juga video. Di video ini juga bisa kita memasukkan video atau membuat video. Nanti dari video itu akan ada pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa membuat pertanyaan melalui video. Nanti di dalam video itu ada potongan pertanyaan seperti itu. Nah, kita akan memulai dengan assessment ya. Di create penilaian. Nah, seperti ini tampilannya. Kita bisa pilih multiple choice, pilihan ganda, atau fill the blank, passage. Ada juga interactive high order thinking. Kategorinya bisa dipilih drag and drop. Masih banyak sekali. Nah, kita coba membuat dari multiple choice atau pilihan ganda. Nah, di sini teman-teman bisa kita masukkan gambar ya teman-teman. Tapi sepertinya tidak usah, kita mulai saja soalnya. Hewan yang memakan tumbuhan. Hewan yang berkaki 4 adalah, kalau sudah di sini pertanyaannya, kita bisa tulis di sini jawabannya. Misalnya ayam, terus cacing, laba-laba, dan ini kambing. Nah, setelah itu teman-teman, kita bisa memilih salah satu. Di sini seperti ini ada tanda centang. Di sini kita centang pilihan jawaban yang benar. Tadi kan pertanyaannya hewan yang berkaki 4 ya. Ini dia. Kita centang yang ini, kambing kan. Nah, di sini kita bisa menambahkan foto teman-teman. Nah, bisa kita upload dari device kita yang sudah ada, ataupun kita bisa mencari di sini. Cari, klik, cari itu, kita tulis ayam misalnya. Nanti
seperti ini, fotonya diambil, klik foto ini, kita pilih, terus save. Nah, seperti ini tampilnya teman-teman. Baik, saya lanjutkan dulu ya teman-teman. Nicely. Nah, seperti ini tampilnya kan teman-teman. Setelah itu kita bisa atur nih time berapa menit yang mau mereka menjawab, seberapa lama waktunya. Kita ubah menjadi 1 menit, terus save, terus pilih nih poinnya berapa kira-kira kita mau kasih. Saya pilih poinnya 10 poin, terus save. Setelah itu kalau sudah begini tampilan teman-teman, kita bisa save question atau simpan jawaban pertanyaannya. Nah, di sini bisa nih. Kalau misalnya kita mau, nah di sini kan sudah muncul nih 10 poin 1 menit gitu fiturnya teman-teman. Nah, kalau kita mau ini bisa kita menambahkan lagi kuis pertanyaannya ya teman-teman, seperti ini. Multi-pace. Ya, kita bisa pilih aja gitu teman-teman. Selanjutnya kita buat pertanyaan seberapa banyak yang kita mau. Nah, setelah itu teman-teman kalau mau disimpan, nah tinggal klik setting. Setting itu misalnya pertanyaan, karena tadi IPA ya teman-teman, kita tulis saja kuis IPA. Nah, subjeknya karena ini tadi ini banyak ya teman-teman subjek, karena ini benar-benar bisa dipakai dari untuk PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Makanya ini sangat berguna sekali buat seorang pendidik maupun tenaga kependidikan, itu benar-benar berguna banget. Kita pilih aja sains ya. Nah, di sini kita bisa pilih kelas berapa aja. Ini banyak banget kelasnya, bahkan sampai ke vocational training teman-teman. Kita pilih aja kelas 1 sampai kelas 5. Terus, nah bahasanya itu bisa diubah teman-teman. Kita ambil bahasa Indonesia. Nah, setelah seperti ini kita, nah di sini bisa kita tambahkan image nih. Kalau kita mau nambahkan gambar untuk halaman tampilannya nanti. Tapi sepertinya tidak usah ya. Karena ini kita coba-coba doang. Jadi kita langsung save aja. Tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita publish. Kita publikasikan. Nah, seperti ini jadi teman-teman. Nih, kuis IPA. Ya. Pertanyaannya seperti ini hasilnya. Nah, kita bisa share. Kita preview dulu teman-teman hasilnya seperti apa. Nah, ini kita bisa share. Nih, kita bisa
Nah, ini sudah kita share. Ini kita salin. Nah, sudah disalin ini. Ini kuis yang kita akan salin. Kita sudah salin seperti ini, teman-teman. Jadinya kita bisa, nanti link ini kita bisa langsung sebar ke grup kelasnya, begitu teman-teman. Oke, sepertinya itu sudah ya. Oke, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa juga, ini nanti langsung tersimpan ya, teman-teman. Soalnya tadi, kuisnya tadi itu langsung tersimpan. Kita bisa kembali ya. Website ini benar-benar berguna ya buat kita sebagai guru nanti ataupun calon guru. Ini sangat-sangat berguna banget. Nah, kalau misalnya kita udah nggak punya waktu lagi buat pertanyaannya, kita udah kepepet banget untuk buat pertanyaan, kita bisa menggunakan AI. Kita bisa gunain AI, teman-teman, buat membantu kita membuatkan soalnya gitu. Nanti kita tinggal masukkan aja prompt yang kita mau. Ini bisa kita pilih sini subjeknya atau kelas apa yang kita mau, matematika. Terus di sini kelasnya juga bisa dipilih dari kelas 1 sampai kelas 12, bahkan sampai ke universitas. Kita pilih kelas itu nanti langsung dibuatkan gitu. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Kita bisa pilih topiknya dari topik experience patterns atau gitu. Bisa juga ini number and operation. Nah, kita bisa klik saja nih. Seperti itu, teman-teman. Ini bisa digunakan di laptop, komputer, ataupun HP. Tapi kalau misalnya kita buatnya di HP seperti yang saya lakukan sekarang ini banyak keterbatasannya ya. Salah satunya kita nggak bisa masuk untuk membuat ini presentasi, video, PC, atau flashcard. Nah, kalau misalnya kita menggunakan laptop, ini bisa dibuka ya, teman-teman. Ini saya nggak bisa buka karena memang saya menggunakan handphone. Saya mau memberitahukan ke teman-teman bagaimana kira-kira kalau misalnya kita membuat dari handphone gitu. Banyak sekali keunggulan-keunggulan yang kita bisa dapatkan ya dari website ini. Salah satunya juga bisa kita mempersingkat kita dalam membuat soal, tentunya karena bisa juga dibantu dengan AI. Terus ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan itu sangat-sangat menarik ya. Bisa kita tambahkan foto, bisa juga menggunakan video. Itu jadi menarik perhatian siswa-siswa kita, perhatian murid-murid kita untuk menjawab gitu. Mereka menjadi bersemangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita adakan. Minusnya, kekurangannya itu ya karena kita hanya ketergantungan kepada jaringan. Kita tidak bisa menggunakan ini kalau jaringan kita tidak stabil, atau kita bahkan tidak mempunyai jaringan atau akses internet sama sekali, teman-teman. Seperti itu. Dan ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih sudah mau menonton ini. Nanti kita berjumpa di tips-tips dan saran-saran lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam hangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.